Sehingga Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau ada mengatakan sifat 20 itu enggak ada berasal dari hadis, berasal dari Al-Quran. Betul. Itu bukan konsep Al-Quran mengatakan sifat Allah 20, hadis mengatakan sifat Allah 20, enggak. Tapi hasil penemuan ulama. Setelah dikaji ayat Al-Quran, dikaji hadis Nabi, ditengok pola berfikir manusia dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mengkotakkan ada sifat wajib bagi Allah, ada sifat mustahil bagi Allah, ada sifat jaiz bagi Allah, ada sifat wajib bagi Rasul, sifat jaiz bagi Rasul, mustahil bagi Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami memulai pesantren Nurul Azhar di Jalan Tengku Mahmud, ternyata banyak masyarakat yang ingin anaknya juga ikut pesantren di Nurul Azhar. Tapi daya tampungnya tidak bisa memadai banyak orang. Alhamdulillah hari Selasa 28 Desember 2021, kami diamanahkan kembali untuk mengelola tanah wakaf 2 hektar di Jalan Tengku Maharatu, Kelurahan Tengku Maharani, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru. InsyaAllah, tanah 2 hektar yang terhampar di belakang ini akan kita bangun pesantren Nurul Azhar 2, sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa ditampung untuk belajar ilmu agama. Di sini mereka menghafal Quran, mereka belajar cara membaca kitab-kitab yang menjadi referensi ilmu Islam. Kita menyebutnya kitab kuning, dan mereka kita latih kemandirian, berjiwa sosial dan aktif dalam berdakwah di masyarakat. Bapak Ibu bisa support wakaf pembangunan pesantren Nurul Azhar 2 melalui rekening Bank Muamalat 221066666666 kali atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat atau Bank Syariah Indonesia BSI 14766666666 6-nya 7 kali. Tahu? Bapak Ibu bisa support melalui Bank Rio Kepri Syariah 820-21-66-66-1. Mohon ditambahkan kode 01 di ujung transfer Bapak Ibu. Kemudian konfirmasikan kepada admin Yayasan Tabung Wakaf Umat. Hubungi 0852 6541 6060. Admin Yayasan Tabung Wakaf Umat. Semoga di akhirat ini yang perjumpakan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka mesti kenal Allah. Lalu kenal Allah ini gimana? Ada nggak yang pernah ketemu dengan Allah? Pernah ngobrol langsung gitu? Sehingga ketika ditanya Allah tuh gimana sih? Oh, kalau Allah bentuknya gini, kumisnya sekian, bulunya. Ada yang nggak bisa gitu? Nggak bisa. Indra kita nggak bisa, Pak. Dengan indra nggak bisa. Atau pernah nggak dapat cerita? Kata orang Allah tuh begitu. Ada orang yang ngasih tahu ke kita. Pernah nggak dapat cerita gitu? Enggak. Dia ketemu, kita nggak ketemu maksudnya. Orang lain ketemu, pernah nggak gitu? Enggak. Sehingga kita dengan indera nggak bisa. Lalu melalui berita juga nggak dapat. Kalaupun kita katakan ada berita tentang Allah dari Al-Quran, dari Sunnah, pertanyaannya, kita belum kenal dengan Allah. Masa orang nggak kenal dengan Allah terima apa kata Allah? Logikanya orang terima kata Allah kalau dia sudah kenal dengan Allah. Sehingga kita bagi orang pemula dalam mengenal agama, dengan indrawi nggak mungkin interaksi langsung dengan Allah. Dapat kabar dari orang lain,
atau ada kabar yang bisa diterima tentang Allah juga nggak dapat. Apa caranya untuk mengenal Allah lagi? Dengan dalil-dalil akli. Dalil apa? Rasional, dalil akal. Contohnya orang Arab Badui dulu ketika dia meyakini Allah Subhanahu wa taala, yakin enggak engkau bahwa Allah itu pasti ada, Allah itu pasti wujud? Dia yakin, kata dia. Ditanya, apa dalil engkau? Apa argumentasi engkau? Kata dia sederhananya, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir war-rawthu 'alal hamir. Kira-kira kalau ada jejak kaki onta, ada ontanya enggak? Kalau ada, mohon maaf, tinja daripada keledai, ada keledainya enggak? Mohon maaf, kayak kita buang air, tinja kita ada, orangnya ada enggak? Dia cuma bilang gitu aja, ada argumen dia. Ada jejak kaki orang, pasti ada orangnya. Ada jejak kaki onta, pasti ada ontanya. Ada kotoran keledai, pasti ada keledainya. Apa maksud dia? Bahwa tidak mungkin ada efek tapi penyebab nggak ada. Itu nggak masuk akal. Ada orang, ada langit, ada matahari, ada segala sesuatu yang kita butuhkan. Dia ada, penciptanya nggak ada. Itu nggak masuk akal, kata dia. Pasti ada penciptanya. Maka dia kemudian mengatakan, pasti Allah itu ada. Dengan apa dia berpikir? Akal. Dan akal ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukumnya 3 saja. Pasti iya, pasti tidak, bisa iya, bisa tidak. Atau tanya orang, misalnya air, ini air nih, air ini jernih atau tidak? Jawabannya 3 saja. Pasti jernih, pasti tidak jernih, bisa jernih, bisa tidak. Betul? Ada enggak pola akal yang keempat? Enggak ada. Ya kan? Manusia itu beranak atau tidak? Pasti beranak, pasti tidak beranak, bisa beranak, bisa tidak. Masjid Nurul Islam bagus atau tidak? Apa kata orang? Pasti bagus, pasti tidak bagus, bisa tidak. Apapun objek berpikir orang, akalnya akan begitu cara nilainya, Bapak Ibu. Sepakat tidak? Atau ibu-ibu masalah, bapak-bapak nilainya gimana? Bang, sambal aku enak atau tidak? 3. Pasti enak, pasti tidak enak, bisa enak, bisa tidak. Bang, ini lauk asin atau tidak? Pasti asin, pasti tidak asin, bisa tidak asin. Paham? Akal kita begitu semuanya pikir, Pak. Nggak ada lebih dari itu, Pak. 3 itu. Sehingga ketika kita mengenal Allah dengan indera nggak bisa, dengan khabar dari siapa dapatnya, lalu dengan akal. Lalu dengan akal ini cara berpikirnya 3 lagi. Pasti iya, pasti tidak, bisa iya, bisa tidak. Maka ketika kita mengkaji sifat-sifat Allah, melihat kepada hukum akal berpikir nih, Allah itu seperti apa sih? Sifatnya apa sih? Maka kemudian muncullah sifat yang pasti ada pada Allah, sifat yang pasti tidak ada pada Allah, dan sifat yang bisa ada dan bisa tidak ada pada Allah. Sehingga dikenallah ada namanya sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Pernah dengar istilah itu, Bapak Ibu? Ada sifat wajib bagi Allah, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Apa dia sifat wajib itu? Sifat pasti ada pada Allah. Apa dia sifat jaiz? Sifat yang bisa ada, bisa tidak ada pada Allah. Apa dia sifat mustahil? Sifat yang pasti tidak ada pada Allah. Sehingga Bapak Ibu kemudian mengenal ada 20 sifat wajib bagi Allah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Masih hafal? Pernah belajar itu? Pernah belajar itu? Pernah dengar itu? Berarti Bapak Ibu ahlu sunnah. Dari dulunya ahlu sunnah. Ahlu sunnah cirinya itu.
Sifat 20, wujud, qidam, baqa. Itu sifat pasti ada pada Allah. Kebalikannya 20 pasti tidak ada pada Allah. Sehingga 20 tambah 20 berapa? 40. Satu yang jaiz bagi Allah. Jadinya berapa? 41. Kalau kita turunkan ke sifat Nabi, ada 4 sifat yang wajib. Siddiq, fatana, tabligh. 4 Pak. Mustahil bagi Nabi, kebalikan dari 4 tadi. Jaiz bagi Nabi 1. Kalau Bapak Ibu tanya yang jaiz itu apa? Contoh Nabi itu sakit kayak kita sakit. Itu bisa terjadi dengan Nabi. Enggak mustahil atau enggak pasti Nabi sakit, dan tidak mustahil Nabi sakit, tapi bisa saja Nabi sakit. Sehingga Nabi punya sifat wajib 4, mustahil 4, jaiz 1. Total berapa? 9. Tadi 20 tambah 20 tambah 1 total berapa? 41 tambah 9 berapa? 50. Itulah yang dulu orang tua kita menyebut akidah khamsin atau akidah 50. Apa akidah 50 itu? Sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Nabi. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 mustahil bagi Allah, 1 yang jaiz. 4 wajib bagi Rasul, 4 mustahil, 1 yang jaiz. Totalnya berapa? 50. Ini wajibnya bukan wajib dalam konsep fikih, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, bukan. Tapi pasti ada. Sebelum azan sedikit saja. Ketika disebutkan sifat wajib itu wujud, apa maknanya? Allah pasti ada. Ketika disebutkan Allah bersifat qidam, Allah pasti Dia yang maha terdahulu dan tidak ada awal bagi Dia. Itu mengartikannya. Sehingga sifat wajib bagi Allah itu sifat pasti ada pada Allah. Paham Bapak Ibu? Setelah Isya kita sambung. Di pertemuan berikutnya akan kita kaji pelan-pelan sifat 50 ini insya-Allah. Siap? Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli ala sayyidina Muhammadin. Baik, saya ulang petakan lagi sifat 20 munculnya dari mana tadi. Ilmu setiap orang ini sumbernya 3. 1 indra, dia lihat langsung. Kalau tak dapat dari indra, dia dapat kabar dari orang, yang lihat orang, yang rasakan orang, yang dengar orang. Lalu orang itu cerita, dia yakin. Indrawi atau informasi. Tidak bisa yang dua ini. Logika, akal. Akal kita ini punya hukum 3 pula, cara berpikirnya 3. Sehingga tadi ada hukum pasti ada, pasti tidak ada, atau mustahil, bisa ada, bisa tidak. Yang kemudian dikenal konsep ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Sehingga ketika kita mengenal Allah dengan hukum akal, dengan logika kita, maka nanti akan kita tetapkan ada sifat yang pasti ada pada Allah, sifat yang pasti tidak ada pada Allah, sifat yang bisa ada dan bisa tidak ada pada Allah. Lalu muncullah sifat 20 yang wajib, 20 mustahil, 1 yang jaiz. 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil, 1 yang jaiz. 41 tambah 9 total 50. Paham sampai di sana? Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang bertanya, "Ustaz, dari mana datangnya pembagian-pembagian seperti ini? Kok bisa kita membagi seperti itu?" Itu berdasarkan metode ilmiah para ulama. Jadi para ulama bergelut dengan dunia ilmu, lalu mereka menyimpulkan begini cara untuk kita ma'rifat. Oleh karena itu, apakah bisa metode selain ini untuk mengenal Allah, Ustaz? Bisa. Sehingga tidak mesti dengan sifat 20 ini. Ada orang mengenal Allah dengan konsep-konsep zauq atau dengan konsep-konsep tasawuf.
seperti Imam Al-Qushairi dengan risalah Qushairiyahnya, atau ada yang mengenal Allah melalui nas ayat atau hadis seperti metode Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-I'tiqad atau kitab Asma' was Sifat. Jadi mengenal Allah ini bisa dengan hukum akal, bisa dengan dzauq, bisa dengan hadis atau ayat Al-Quran. Tapi setiap orang punya kelompoknya masing-masing, Pak. Artinya bagi kita yang cocok itu cara metode hukum akli tadi, hukum akal tadi. Bagi para ulama tasawuf atau mereka yang zauq, cocok bagi mereka metode Imam Al-Qushairi. Bagi mereka para ahli hadis yang mereka hafal banyak hadis, hafal banyak berbagai perkataan para sahabat, hafal Al-Quran, cocok bagi mereka metode Imam Al-Baihaqi. Nah, yang paling mudah itu dan paling mencakup itu metode hukum akal ini. Sehingga orang baru mengenal Islam, bahkan orang tak kenal Islam, kita pakaikan hukum akal ini masuk kepada dia. Kita nanti tanya, ente yakin nggak ada Tuhan? Itu nggak usah dibawakan dalil dengan dia. Tapi contoh seperti orang Arab Badui tadi, kata dia, masa ada tinja keledai nggak ada keledainya? Masa ada jejak orang tapi nggak ada orangnya? Ini air berkurang, masa nggak ada yang minum? Itu ini semua itu. Kemudian orang mengatakan, oh pasti ada yang minum tadi. Tinggal ditanya saja, siapa yang minum itu? Ada tinja keledai, keledai yang mana? Kan tinggal itu. Tapi pasti ada keledai. Gitu juga Pak, ketika mengenal Allah, Allah tu ada atau tidak? Kita seperti tadi saja. Mau orang yang beragama atau tidak, asal berakal, pasti akan sama kesimpulan kita nanti. Karena hukum akal ini sama Pak. Enggak beda hukum akal ini. Mau orang beragama atau tidak, lahir di keluarga Islam atau bukan, hukum akal ini sama Pak. Makanya cara berakidah dengan hukum akal ini merata, bisa dipakai siapapun. Terutama bagi pemula seperti kita. Begitu bapak-bapak nanti menjadi para ulama hadis, pakailah metode Imam Al-Baihaqi. Begitu bapak-bapak nanti sudah masuk pula pada ranah tasawuf, misalkan orang tua kan sudah banyak kita tasawuf dia, pendekatan bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai riyadhah zikir segala macam, cobalah dengan metode Imam Al-Qushairi. Jadi metode itu banyak, tidak mesti metode ini saja. Paham ya? Oke. Lalu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, kenapa dengan sifat 20? Kok enggak dengan Asmaul Husna yang 99 atau yang lain? Kan mungkin Bapak Ibu pernah tanya gitu kan? Saya coba tanyanya yang mudah. Kalau 20 dengan 99 diminta hafal, lebih mudah mana? 20 apa 99? 20 apa 99? 20 kalau saya. Tidak tahu Bapak Ibu. Pasti lebih mudah 20. Lalu kenapa 20 Ustaz? 20 ini selain konsep akal kita, pasti ada pada Allah. Yang kedua, orang kalau sudah kenal sifat 20 ini, pasti kenal dengan Tuhan yang hak. Tahu dia Allah Tuhan yang hak. Dan kalau sudah tahu Tuhan yang hak, dia bisa membedakan mana Tuhan yang palsu atau Tuhan yang sekedar diakui oleh manusia. Kan banyak Tuhan diakui manusia kan? Ada yang batang tertentu, ada yang batu tertentu, ada yang matahari, ada yang dewa. Ya kan? Banyak yang mengaku Tuhan kan? Atau dirinya mengaku Tuhan kan? Tapi ketika kenal sifat 20, kita bisa bedakan Tuhan yang sesungguhnya dengan yang lain. Jadi itu Pak, alasan kedua selain konsep hukum akal. Yang kedua, bisa membedakan Tuhan yang hak dengan yang tidak. Yang ketiga, sifat 20 ini Pak, bisa menjawab segala kesesatan, segala penyimpangan tentang sifat Allah. Contoh, Allah itu satu apa lebih dari satu? Kita akan jawab Allah pasti satu. Kita enggak pakai dalil qul huwallahu ahad Pak, tapi dalil akal saja. Kenapa pasti satu? Enggak dua, enggak tiga. Kan sebagian mengatakan Tuhan itu lebih dari satu kan? Kita mengatakan satu. Kenapa satu? Kita pakai hukum akal Pak. Contohlah masjid ini. Masjid ini ada pengurus atau tidak? Ada pengurus Pak? Coba kalau dua pengurusnya Pak. Enggak usah lah jamaah pengurusnya heboh Pak. Kalau dua pengurus,
Contoh, malam ini kita adakan kajian atau tidak? Kata satu pengurus kita adakan, kata yang satu jangan adakan sekarang. Kenapa? Lagi PPKM. Contoh lah kayak kemarin, kayak musim nggak boleh sholat di masjid kan? Ribut nggak di masjid-masjid kita? Kata sebagian pengurus, nggak apa-apa buat jelas sholat, tapi jangan diumumkan gitu. Betul? Kata sebagian, jangan, sempat nanti datang sidak nanti. Ada yang turun ke masjid kita, nggak boleh kita sholat selamanya jamaah di masjid nanti. Betul? Ada dualisme. Itu pengurusnya masih satu, Pak. Cuma orang yang diturut ketika satu pengurusan banyak. Bayangkan kalau Tuhan itu lebih dari satu, Pak. Terbayang? Kata Tuhan yang satu, itu semua jamaah Nurul Islam itu kasih rezeki. Datang Tuhan satu lagi, jangan kasih rezeki, aku nggak suka dengan mereka semua. Dapat rezeki nggak kita? Rezeki tadi jadi bolak-balik dia kan? Kata yang satu kasih, kata satu tidak. Coba bayangkan, kita mau buang air nih, sakit perut mules. Kata Tuhan yang satu, itu keluarkan isinya. Kata yang satu, jangan keluarkan. Apa terjadi dengan orang tadi? Gini kejadian terus. Nahan sakitnya terus. Paham maksud saya, Pak? Setiap apapun perbuatan makhluk ini kan keputusan Tuhan untuk mewujudkan ada atau tidaknya, terjadi atau tidaknya. Kata Tuhan yang satu terjadi, kata yang satu enggak terjadi. Repot enggak tuh kita? Makanya Tuhan itu pasti satu. Itu enggak pakai dalil Al-Quran hadis, Pak, pakai logika saja. Tapi adakah dalil di dalam Al-Quran? Ada. Contoh, wa ilahukum ilahu. Sering kita baca itu. Qul huwallahu ahad. Dalil Al-Quran hadisnya ada. Dalil logikanya ada. Paham Bapak Ibu? Jadi bisa menjawab segala penyimpangan dalam masalah akidah. Bisa membedakan Tuhan yang hak dengan yang palsu. Ini Pak. Lalu apa hubungannya dengan sifat 99 Asmaul Husna? Asmaul Husna kan juga sifat Allah. Asmaul Husna 99 itu ketika kita korelasikan dengan sifat yang 20, ternyata yang 99 itu induknya sudah ada di 20. Kalau sudah kita kuasai yang 20, yang 99 dia akan include di sini. Sehingga sifat 20 ini kata para ulama induk dari semua sifat. Artinya representasi. Dengan menguasai 20, yang lain itu sudah bisa kita kuasai juga. Gitu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 99 dengan 20 itu enggak bertentangan. Tapi kalau ingin menjabarkan lebih luas sifat 20, kajilah melalui sifat yang 99 di Asmaul Husna. Bahkan kajilah lebih luas dari setiap dalil Al-Quran dan dalil hadis. Sehingga apakah sifat Allah terbatas 20 yang wajib seperti kita ungkap tadi? Tidak mesti terbatas 20. Bisa sifat Allah lebih dari situ. Tapi sifat Allah yang ada dalil akli dan dalil nakli yang pasti ada pada Allah 20 tadi dia. Saya ulang, sifat yang pasti ada pada Allah dilengkapi dalil nakli dan dalil akli 20 sifat tadi. Di luar itu bagaimana? Dia boleh jadi sifat itu hanya dalil nakli saja, Pak. Dalil aklinya enggak ketemu. Contoh ketika disebutkan fawalli wajhaka, bukan. Dalam Al-Quran tu yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Secara dalil Al-Quran ada redaksi itu. Secara dalil akal enggak ketemu, Pak. Nanti kan timbul pertanyaan, Allah punya tangan atau tidak? Kan gitu pertanyaan. Kalau iya, apa buktinya Allah punya tangan? Dari mana kita pastikan Allah punya tangan? Kan kata Allah begitu dalam Al-Quran, Ustaz. Kata Allah betul yadullah. Tapi maksud Allah apakah Allah punya tangan di sini atau tidak? Kita rujuk pada bahasa Arab. Kenapa? Karena itu bahasa Arab. Rupanya ketika rujuk bahasa Arab, Al-Quran itu ada pemahaman maknanya, ada hakiki, ada majazi. Jangankan bahasa Arab, bahasa kita aja ada begitu. Betul? Contohlah, ketika saya katakan saya duduki perawang, apakah saya mengangkang di atas perawang ini? Enggak kan?
Ketika disebut siapa bupati kita Pak? Pak Al-Fadri. Pak Al-Fadri menduduki Kabupaten Siak. Dia mengangkang sepanjang Siak ini? Enggak kan? Enggak seperti saya duduk di atas kursi ini kan? Tapi maknanya dia sebagai orang yang nomor satu secara kekuasaan politik di Siak. Betul? Itu bahasa tidak bahasa hakiki tapi majazi. Setiap bahasa begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka ketika ada orang mengatakan pasti Allah punya tangan, pasti Allah punya mata, kita tinggal tanya, kenapa ente pastikan? Pernah ente tengok Allah? Nah, itu kan dalilnya Al-Quran mengatakan begitu. Kita tinggal tanya balik, pemahaman makna Al-Quran itu ada makna hakiki, ada makna majazi. Kenapa ente pastikan dengan makna hakiki? Dari mana dasarnya? Kan nggak mungkin Pak kita menafsirkan, menjelaskan sebuah ayat itu hanya dengan memastikan pokoknya, nggak bisa Pak. Mesti ada fakta lapangannya. Gimana kita memastikan fakta lapangannya? Allah pasti punya tangan. Dengan apa? Kan nggak satu pun yang nengok Allah langsung kan? Makanya dalil tadi ada dalil naklinya tapi tidak ada dalil aklinya. Paham? Makanya sifat 20 tadi, 20 itu sifat pasti ada pada Allah, ada dalil nakli, ada dalil aklinya. Paham sampai di sini? Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah, kalau ada mengatakan sifat 20 itu enggak ada berasal dari hadis, berasal dari Al-Quran. Betul. Itu bukan konsep Al-Quran mengatakan sifat Allah 20, hadis mengatakan sifat Allah 20, enggak. Tapi hasil penemuan ulama. Setelah dikaji ayat Al-Quran, dikaji hadis Nabi, ditengok pola berfikir manusia dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mengkotakkan ada sifat wajib bagi Allah, ada sifat mustahil bagi Allah, ada sifat jaiz bagi Allah, ada sifat wajib bagi Rasul, sifat jaiz bagi Rasul, mustahil bagi Rasul. Kalau diturunkan sifat kita ada juga begitu nanti Pak. Cuma kan nggak perlu sifat kita digitukan Pak. Untuk apa gunanya gitu? Sifat Allah dan Rasul ini kan karena akan berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan beragama kita, maka perlu dikaji sifatnya secara detail. Begitu Bapak Ibu. Sehingga kalau ada mengatakan itu enggak berasal dari Al-Quran dan Sunnah, betul. Dari mana asalnya? Ijtihad para ulama. Sehingga kita mesti dudukkan ini Pak. Jangan pula nanti kita berkeras kepada orang, ini sifat 20 ini berasal dari Quran dan hadis. Bahannya betul di Al-Quran dan hadis, tapi adalah konsepsi atau kesimpulan ijtihad ulama dalam mengenal Allah dengan sifat 20. Jadi sumbernya siapa? Ulama. Ulama mana? Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, kita masuk sifat yang 20 tadi. Kemudian ada namanya sifat yang pertama, wujud. Apa makna wujud? Allah pasti ada. Bagaimana menerjemahkannya? Allah pasti ada. Maka kalau ada orang mengingkari sifat 20 Pak, dia paham, dia bisa kafir Pak. Masa mengingkari Allah pasti ada? Paham maksud saya? Kalau mengingkari Allah pasti ada berarti mengatakan Allah pasti tidak ada. Sepakat enggak Bapak Ibu mengatakan Allah tidak ada? Mau mengatakan Allah tidak ada? Enggak. Maka kalau ada orang mengingkari sifat 20, dia paham apa itu sifat 20, dia ingkari, bisa kafir. Kenapa? Allah pasti ada. Lalu dia ingkari Allah pasti ada, berarti Allah tidak ada. Sepakat kesimpulan kita Pak? Sepakat? Maka tidak boleh mengingkari sifat 20. Kalau tidak setuju dengan konsepsi mengenal Allah dengan sifat 20, enggak ada masalah, pakai konsep yang lain. Yang penting kenal dengan Allah, yang penting taat dengan Allah, taat dengan Rasul. Tapi kami Ahlu Sunnah memakai jalur mengenal melalui sifat 20. Paham? Kita enggak ada masalah, orang pakai metode apapun silakan. Tapi yang penting kita memakai metode sifat 20. Maka saya yakin Bapak Ibu rata-rata kenal sifat 20 ini. Minimal pernah dengar. Dulu bahkan di masjid-masjid sebelum azan, masuk waktu sholat atau gotong royong atau ada MTQ, ada kegiatan-kegiatan di masjid, dilagukan sifat 20 itu. Betul Pak? Begitu dulu di kampung-kampung kita, sehingga hafal. Meskipun enggak semua menguasai apa maksud sifat 20, tapi hafal.
Maka rata-rata ketika dibawa Allah wujud kidam baqa, itu nyambung semua. Kenapa? Karena pernah belajar itu. Rata-rata begitu Pak. Kampung manapun selama Nusantara dia begitu dulu. Betul Pak? Betul Pak? Yang sudah berumur ini saya nggak pernah merasakan masa kecil beliau. Tapi betul gitu Pak. Pernah dengar dulu Pak? Rata-rata begitu dulu. Maka Nusantara ini belajarnya sifat 20 dulu Pak. Baik, kita masuk wujud. Allah pasti ada. Dalilnya apa? Enggak mungkin ada ciptaan termasuk kita, alam semuanya ini, tapi enggak ada penciptanya. Pasti ada penciptanya. Lalu nanti kan berbagai teori muncul Pak. Pernah dengar teori Big Bang atau teori kejadian alam? Kan banyak teori-teori fisika muncul itu. Anggap kesimpulannya alam itu berasal dari dirinya sendiri atau berasal dari bukan dirinya sendiri. Kalau berasal dari diri sendiri, kita bisa tengok sudah lama kita hidup. Adakah alam ini dia berevolusi sendiri lalu menciptakan diri sendiri? Enggak ada begitu Pak. Sehingga muncullah konsep-konsep akal nanti. Ada namanya bahasa mudahnya seperti konsep telur dan ayam. Telur apakah berasal dari ayam atau ayam berasal dari telur? Atau bahasa mudahnya, mana dahuluan telur daripada ayam? Kan enggak ketemu kan? Pasti nanti telur dan ayam diciptakan oleh yang di luar telur dan ayam. Yang ketiga daripada telur dan ayam. Siapa yang ketiga itu? Pasti bukan telur, pasti bukan ayam. Siapa dia? Pencipta. Siapa pencipta itu? Pasti Allah nanti. Kan nanti bisa kita coba aja uji. Selain telur dan ayam itu manusia misalnya. Coba uji, ada enggak manusia yang bertelur? Lalu telur tadi menetaskan ayam, ada enggak? Enggak ada kan? Telur dan ayam tadi, bukan manusia. Misalnya tanaman, kita uji saja tanaman mana yang mengeluarkan telur? Enggak ada kan? Atau binatang mana yang mengeluarkan telur? Enggak ada kan? Pasti selain manusia, selain tanaman, selain binatang yang lain, pencipta. Siapa pencipta tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu kira-kira. Pasti Allah ada. Lalu dalam Al-Quran, apakah ada dalilnya Al-Quran bahwa Allah itu pasti ada? Ayat Al-Quran itu firman siapa Pak? Firman Allah. Masa ada firman Allah, Allahnya enggak ada? Maka semua ayat Al-Quran itu dalil wujudnya Allah. Sepakat tidak? Kan firman Allah. Kata-kata saya, yang bicara siapa? Al-Nof kan? Kata-kata Pak Zuhardi, yang bicara siapa? Enggak mungkin kata-kata Pak Zuhardi ada, Pak Zuhardi enggak ada. Masuk akal? Enggak masuk akal. Kata-kata Pak Zul atau petuah Pak Zul, petuahnya ada, Pak Zulnya enggak ada. Masuk akal tidak? Enggak masuk akal Pak. Maka semua ayat Al-Quran itu 30 juz, 114 surat, 6 ribuan ayat itu dalil Allah pasti ada. Sebab sebenarnya firman Allah kan? Betul? Itu yang berbentuk nas. Di luar itu Nabi kan utusan Allah kan? Perkataan Nabi itu kan wa ma yantiqu anil hawa kan? In huwa illa wahyu yuha. Kan wahyu diwahyukan Allah kan? Maka perkataan-perkataan Rasul itu juga bagian dari bukti Allah itu wujud. Belum lagi alam nih Pak. Jadi ada dalil Qur'aniyah, ada kauniyah. Ada yang tersurat, ada yang tersirat tentang adanya Allah. Jadi sudah dapat dalil adanya Allah? Sudah? Wujud pasti ada artinya. Sehingga kita semua ini Pak, dimanapun bapak-bapak berada, yakinlah Allah pasti ada. Adanya Allah enggak sama dengan kita Pak. Adanya kita terbatas, terikat dengan tempat, terikat dengan waktu tertentu. Dan kalau berada di satu tempat enggak bisa berada di tempat lain. Kalau berada di satu tempat enggak tahu apa yang ada di tempat lain. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dia enggak sama dengan kita. Maka dimanapun kita berada, dia tahu tentang kita. Dia ada. Dan adanya dia tidak terbatas oleh apapun, dan dia mengetahui semua makhluknya. Maka dimanapun bapak berada, apakah sendiri di rumah, sendiri di kendaraan, sendiri jalan malam, kan pulang ke rumah boleh jadi sendiri jalan malam nih. Sampai ke rumah nggak ada teman, nggak ada lampu. Yang kita kerjakan kan nggak ada orang tahu kan. Tapi Allah tahu apa yang kita buat, karena dia Tuhan pasti ada.
Pak, kalau kita yakin Allah pasti ada, dimanapun kita berada kita nggak takut Pak, kita nggak pesimis, nggak kecewa, nggak ragu kita dalam hidup ini. Kita yakin dan tenang dalam hidup. Kenapa? Karena ada tempat bersandar kita, yaitu Allah. Jadi buah dari meyakini Allah ada itu Pak, kita yakin dengan Allah dan dimanapun berada kita tenang dengan keberadaan kita dan yakin bersandar kita kepada Allah. Selain itu kita nggak yakin bersandar Pak. Kenapa? Dia kadang ada, kadang tidak, kadang bisa jadi tempat bersandar, kadang tidak. Betul? Nggak usah jauh-jauh lah, orang sekitar kita lah. Kadang kita bisa bersandar dengan dia, kadang tidak. Betul? Saya kira cukup pengantar 1 dulu malam ini, sifat 20. Nanti di bulan selanjutnya kita bisa turunkan dalil-dalil lebih argumentatif tentang wujud Allah. Nah, kalau misalnya agak mudah Bapak Ibu, kami dalam bahasa Indonesia itu nggak terbawa oleh saya. Ada buku Kiai Idrus Ramli, Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, penjelasan sifat 50, itu yang agak mudah untuk membacanya. Atau kalau Bapak Ibu masih mengenal cetakan, saya lupa cetakan apa, boleh pustaka atau apa, buku I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karangan Ki Haji Sirajuddin Abbas. Kalau dulu di Bukit Tinggi belinya di toko Irama dekat Simpang Raya Bukit Tinggi itu. Kalau kita masuk dari arah Jambu Air ya Marino, masuk di Jambu Air, nanti Simpang Raya sebelah kanan kita sebelum masuk ke Aur, di seberang sananya toko Irama. Saya ingatnya itu dulu, karena kalau kami di Padang Panjang beli buku ke sana biasanya, buku pesantren, buku bacaan keagamaan. I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karangan Kiai Haji Sirajuddin Abbas, atau Akidah Ahlussunnah wal Jamaah penjelasan sifat 50 karangan Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Pernah sini enggak Pak Haji? Pernah ya? Pernah sekali. Nah, beliau sering ke Pekanbaru, karya beliau kami cetak di Yayasan Tawakaf Umat. Lalu sekarang banyak kami bagikan dalam bentuk wakaf. Sehingga kemarin di Rokan Hulu kami bagikan 130, di Duri 70. Kemudian ada daurah waktu saya ke Dalu-Dalu 320 kita bagikan. Kemudian ada daurah para imam di Pekanbaru kita bagikan 80 buku. Banyak kita bagikan. Jadi kalau perlu buku itu boleh nanti di tabung wakaf umat. Nanti kapan perlu kita buat daurah para ustadz, para imam, para pengurus masjid di Perawang. Kita support bukunya di tabung wakaf umat, acaranya buat oleh orang Perawang. Bukunya kita support. Pegangan untuk para ustadz, gratis dari wakaf dia. Artinya dibeli, disupport oleh masyarakat dengan wakaf. Kita bagikan kepada para dai, kepada para santri, kepada pegiat dakwah, sehingga mereka ketika butuh referensi baca buku ini dan manfaat untuk umat. Orang yang berwakaf dapat pahala ngalir terus. Para imam, para ustadz, para dai, para pegiat dakwah, dia dapat referensi. Kira-kira gitu. Kami Tabung Wakaf Umat, 1 dapat pahala jariah, yang kedua wakaf kami bergulir sehingga dia wakaf produktif.